Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari pengajar matematika untuk bab 5. Di sini saya sendiri, yaitu Devita Briliandini Lutfia dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2020. Selanjutnya, boleh Kak Cynthia? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kak Cynthia, aku dari Prasudi Ekonomi Islam. Boleh ke Kak Diandra. Halo adik-adik asuh, perkenalkan nama kakak Elizabeth Deandra, biasa dipanggil Kak Dea. Mungkin bisa langsung kita mulai aja ya Kak Devita. Oke, boleh. Jadi kita mulai aja ya kakak-kakak dan adik-adik semua. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang kelipatan dan faktor persekutuan. Boleh dilanjut, Kak? Tunggu sebentar ya adik-adik. Oke, di sini ada kelipatan persekutuan dua bilangan. Apa sih kelipatan persekutuan dua bilangan? Jadi kelipatan persekutuan dua bilangan itu yaitu dua bilangan yang mempunyai bilangan kelipatan yang sama. Boleh dilanjut, Kak? Nah, di sini ada contoh dari kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Bilangan kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Selanjutnya ada kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, di sini yang mana sih kelipatan persekutuan yang sama dari 2 dan 3? Yaitu ada 6, 12, 18. Boleh dilanjut, Kak? Oke, selanjutnya bakal dijelaskan oleh Kak Cynthia. Untuk materi ini akan dibahas oleh Kak Dea. Silakan Kak. Oke, makasih Kak Cynthia, makasih Kak Devita. Nah, selanjutnya kita membahas tentang faktor persekutuan dua bilangan. Nah, sebenarnya apa sih faktor persekutuan dua bilangan ini? Nah, faktor persekutuan dua bilangan adalah ketika terdapat salah satu atau lebih faktor bilangan yang mempunyai kemiripan atau sama dengan kelipatan faktor tersebut. Nah, singkatnya di antara dua bilangan tuh ada faktor kelipatan yang sama. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat di slide selanjutnya nih. Nah, di sini ada faktor dari 12. Nah, faktornya itu ada apa aja sih? Ada angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Lalu kita mau lihat lagi dari faktor 18. Nah, faktornya ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, dari bilangan-bilangan ini, dari faktor 12 dan faktor 18, ada bilangan yang sama kan? Yang di stabilo kuning gini. Ada angka 1, 2, 3, dan 6. Nah, angka 1, 2, 3, 6 itu kita sebut dengan faktor persekutuan dari dua bilangan. Nah, untuk materi selanjutnya bisa kita dengar dari Kak Cynthia. Terima kasih Kak Dea dan Kak Devita. Jadi, di sini kakak akan jelasin bagian bilangan prima. Nah, untuk mempermudah adik-adik, untuk mempermudah adik-adik memahami apa sih pengertian dari bilangan prima itu sendiri, kakak akan bagi penjelasan ini ke dalam 3 poin. Jadi, definisi yang pertama, bilangan prima itu adalah bilangan asli yang mempunyai nilai lebih dari 1. Definisi yang kedua, bilangan prima itu hanya mempunyai 2 faktor pembagi. Dan yang definisi ketiganya, faktor pembagi dari bilangan prima itu ialah bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, untuk mempermudah adik-adik untuk membayangkan gimana sih bilangan prima itu, langsung aja kita contohnya. Nah, jadi di sini kakak udah cantumin beberapa contoh bilangan prima. Di sini ada 10 contoh bilangan prima. Itu ada bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29.
Nah, ini kakak mau ngajak adik buat bukti ini. Apakah benar contoh yang tadi kakak kasih itu udah sesuai atau udah memenuhi definisi dari bilangan prima itu sendiri apa belum? Di sini kakak ambil contoh bilangan 2. Adik-adik udah masih ingat kan definisi pertama dari bilangan prima itu adalah bilangan prima nilainya itu lebih dari 1. Dan adik-adik pasti udah pada tahu kan kalau bilangan 2 itu nilainya lebih dari 1. Dan yang kedua, kita mau buktiin langsung aja definisi yang kedua sama ketiga. Definisi kedua dan ketiga itu, bilangan prima itu kan hanya mempunyai 2 faktor pembagi, di mana faktor pembaginya itu ialah bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau bilangan 2 itu hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan 2. Di mana ketika bilangan 2 dibagi bilangan 1, itu hasilnya 2, dan bilangan 2 dibagi 2, itu hasilnya sama dengan 1. Dan adik-adik juga bisa buktiin sendiri, kalau selain dari kedua bilangan tersebut, bilangan 2 ini nggak bisa dibagi lagi selain dari menggunakan kedua bilangan tersebut. Kayak gitu. Nah, mungkin pembahasan mengenai bilangan prima tadi jadi pembahasan terakhir kita di pertemuan kali ini. Sekali lagi, terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyimak dari awal sampai akhir video ini, dan terima kasih juga kepada kakak-kakak pengajar yang mana pada hari ini adalah Kak Devita, Kak Diandra. Semoga materi kali ini bisa diterima adik-adik dengan baik, dan semoga adik-adik bisa memahami materi ini. Sekali lagi, terima kasih dan selamat belajar. Semangat.